Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fakria Honisti Klimakmal dengan NPM 23110800043. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, saya semester 5 kelas D. Pada video kali ini saya akan membuat sesi konseling yang berjudul Perfeksionisme pada anak yang berprestasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Teknik-Teknik Konseling dengan dosen pengampu Bunda Mega Arya Monika MPD. Selamat menyaksikan. Halo Rizky, selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau berterima kasih banget ya sama Rizky karena Rizky sudah mau datang ke ruangan Ibu. Di sini, di ruangan ini kita ngobrol biasa aja ya. Di ruangan ini nggak ada yang harus ditutup-tutupi. Semua yang mau Rizky omongi bisa Rizky omongi tanpa merasa Ibu akan membocorkan perkataan yang Rizky ucapkan di ruangan ini. Semua yang Rizky ucapkan insya Allah akan terjaga kerahasiaannya oleh Ibu. Apakah Rizky akan percaya untuk menceritakan semua masalah Rizky ke Ibu? Ya, bisa boleh lah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke inti masalah, Ibu mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Tapi jawabnya harus jujur ya, jangan bilang nggak apa-apa, tapi sebenarnya lagi kenapa-napa. Ya, saya bakal usahain jujur ya, Bu ya. Untuk kabarnya saya capek banget sih belakangan ini. Otak saya rasanya kayak nggak berhenti mikir. Oke, capek ya. Itu kata kunci yang bagus. Sebelumnya Ibu mau tanya lagi, capek itu karena apa? Capek karena tugas numpuk atau capek karena kamu terlalu menuntut diri sendiri? Kalau Ibu dengar dari cerita guru-guru, kamu ini bintangnya kelas loh, tapi kok kelihatannya kayak tertekan banget ya, ada apa? Dua-duanya sih, Bu. Jadi gini, Bu. Saya baru aja ngerjain tugas biologi. Terus saya dapat nilai 98. Nah, bukannya senang, saya malah mikir, kenapa nggak 100 sekalian sih? Terus 2 poinnya tuh kemana? Itu terus yang muter di kepala saya. Akhirnya tugas-tugas lain malah ketunda karena saya terlalu stuck sama standar yang ketinggian. Nah, ketemu nih kita. Itu dia yang kita sebut sebagai perfeksionis level akut. Kamu gak mau cuman bagus, tapi kamu maunya harus sempurna. Padahal sempurna kan gak ada ya. Coba kita ngobrolin ini. Karena kalau mau diterusin, kamu bisa habis energinya sendirian. Oke, Rizky ini standarnya harus sempurna, harus 100. Nah, ini kira-kira datangnya dari mana ya? Coba deh, Rizky ingat-ingat. Apakah sejak kecil Rizky itu selalu dipuji hanya karena perfect? Jadi dulu waktu saya kecil, Bu, kalau saya juara 1, mama sama papa saya tuh seneng banget. Senyum mereka tuh lebar. Saya dibelikan hadiah. Kalau cuma juara 2, ya mereka bilang nggak apa-apa, lain kali pasti bisa lebih. Itu kata mereka, Bu. Oke. Walaupun kata-katanya halus, mungkin di telinga anak kecil kalimat itu bisa jadi semacam kode ya. Kayak loh, kode yang berbunyi cinta kami akan selalu besar kalau kamu sempurna. Gitu mungkin yang Rizky tangkep dari omongan mama dan papanya ya. Bener nggak? Ya, Bu. Oke. Kamu itu merasa self-worth atau harga diri kamu itu terikat sama nilai-nilai raport kamu, nilai-nilai ujian kamu. Apakah seperti itu?
Iya bu, gila. Saya baru sadar. Saya takut banget ngecewain. Kalau saya nggak sempurna, saya takut dibilang, Rizky ternyata biasa aja ya. Itu rasanya kayak menakutkan banget gitu buat saya. Oke, itu wajar ya Rizky. Sebenarnya kamu itu bukan takut gagal, tapi kamu takut disepelein karena kamu gagal. Tapi gini deh, coba kamu lihat temenmu yang lain. Ada nggak temenmu yang nilainya biasa-biasa aja gitu? Seperti mungkin di bawah standar malah 50, 60 gitu. Tapi kamu lihatnya dia punya hidup yang lebih seru dan bahagia. Banyak banget bu. Hmm. Mereka kelihatannya santai, hobi mereka terus jalan, nggak terlalu stres hidupnya. Oke. Nah, itu buktinya kalau kesempurnaan atau nilai 100 itu tidak sama dengan nilai kamu sebagai manusia. Kita harus pisahkan dua hal, yaitu nilai akademik yang berlawanan dengan nilai diri kamu. Oke, coba sekarang kita ke jurus biar kamu nggak stuck lagi. Kamu tadi bilang kalau kamu lagi pusing, kamu lagi banyak tugas, kamu malah sering menunda-nunda tugas karena kamu takut hasilnya jelek. Bener banget bu, saya habisin waktu saya tuh cuman buat overthinking daripada ngerjain. Nah, itu namanya prokrastinasi perfeksionis. Jadi, kita akan lawan pikiran-pikiran yang kamu bilang tadi itu dengan jurus anti perfeksionis. Kita sebut aja ini adalah aturan draft sampah. Gimana maksud dari aturan draft sampah itu? Untuk tugas apapun yang kamu tunda, misalnya ada tugas esai. Nah, kamu hanya boleh duduk dan menulis selama 90 menit. Setelah 90 menit, kamu harus berhenti. Kuncinya dilarang keras berpikir untuk membuat hasilnya bagus. Bikin saja draft yang isinya jelek atau berantakan, yang penting esai tadi terselesaikan. Draft sampah ya bu, kedengarannya agak aneh sih, tapi saya kayaknya suka deh. Tapi kalau hasilnya beneran jelek gimana? Nah, justru itu tujuannya. Kita melatih otak kamu untuk menerima kenyataan. Draft yang selesai dengan jelek itu jauh lebih baik daripada draft sempurna yang tidak pernah dimulai. Ingat, kamu selalu bisa revisi dari draft yang ada. Kamu nggak bisa merevisi draft cuma yang ada di kepala kamu. Masuk akal juga sih bu, selama ini saya langsung lompat ke langkah revisi, padahal langkah pertamanya aja belum selesai. Oke Rizky, jadi hasil yang kita dapat dari sesi konseling kita pada pertemuan pertama ini, yang pertama, nilai 100 tidak sama dengan kamu. Harga diri kamu tidak diukur oleh nilai. Kemudian yang kedua, lawan overthinking kamu dengan aturan draft sampah yang Ibu jelaskan tadi. Apakah kamu sudah mengerti aturan draft sampah yang Ibu jelaskan? Sudah bu, aturannya itu misal saya disuruh buat esai, saya cuma boleh duduk dan ngerjain esai tersebut 90 menit. Setelah 90 menit saya harus berhenti. Bikin draft yang isinya jelek aja nggak apa-apa, asalkan selesai. Oke, bener banget itu. Dicoba ya. Minggu ini kamu terapkan itu dalam satu tugas saja. Misalnya bikin review buku mungkin, pakai aturan draft sampah itu. Batasi revisinya maksimal 1 kali. Apakah kamu berani? Nah, 1 kali doang bu revisinya? Iya, 1 kali aja. Kenapa? Aduh, kalau hasilnya beneran jadi jelek banget gimana bu? Ya itu tadi, kita harus terapkan aturan draft sampah. Apapun hasilnya kamu harus terima, karena kamu nggak boleh terus-terusan mendorong diri kamu untuk selalu mendapat nilai 100. Aduh,
Gimana ya? Kok saya agak ragu ya, Bu? Nah, masa nggak berani? Harus berani. Oke deh, saya berani. Saya harus coba. Saya capek terus-terusan jadi orang yang paling tertekan di kelas. Saya mau jadi orang yang optimalis, berusaha keras, tapi tetap bisa tidur nyenyak. Nah, itu dia. Kita harus fokus ke optimalis. Saya tunggu kabar progres draft sampah kamu di minggu depan ya. Oke, Bu. Oke, high five. Baik Rizky, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mungkin sekian obrolan kita di sesi konseling pada hari ini. Semoga setelah sesi ini kamu bisa menerapkan kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi, dan semoga minggu depan ada progresnya ya. Ya, Bu, amin. Makasih banyak ya, Bu, udah bantuin saya. Oke. Saya harap saya bisa jadi orang yang lebih tenang lagi, nggak tertekan. Oh. Saya capek kalau harus kejar-kejaran terus sama tugas-tugas, pikiran numpuk. Oke, Ibu juga pastinya sangat mengharapkan kamu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Semoga dengan sesi pertama ini akan membuahkan hasil yang besar untuk merubah kehidupan kamu selanjutnya. Kita akan bertemu di sesi kedua di minggu depan ya. Jangan lupa ke ruangan Ibu lagi, oke? Oke, Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila ada tingkah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.